Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang aliran-aliran dalam karya sastra dalam mata kuliah Teori Sastra, diampu oleh Ibu Muyasaro SS MPD, disusun oleh Anggi Villa Rahmawati, Alvin Khalifatul, Arinil Hikmah Zanjabila. Pengertian teori sastra. Aliran sastra berasal dari kata stroming, bahasa Belanda yang muncul di Indonesia pada zaman Pujangga Baru. Kata itu bermakna keyakinan yang dianut golongan-golongan pengarang yang sepaham, ditimbulkan karena menentang paham-paham lama. Aliran sastra pada dasarnya berupaya menggambarkan prinsip, pandangan hidup, politik, dan lain-lain yang dianut sastrawan dalam menghasilkan karya sastra. Dengan kata lain, aliran sastra sangat erat hubungannya dengan sikap atau jiwa pengarang dan objek yang dikemukakan pengarangnya. Jenis-jenis aliran sastra. Romantisme. Romantisme adalah aliran sastra yang mengutamakan perasaan. Sastra romantisme ditandai dengan ciri-ciri keinginan untuk kembali ke tengah alam, kembali kepada sifat-sifat yang asli, alam yang belum tersentuh dan terjamah tangan-tangan manusia. Istilah ini juga mencakup ciri-ciri adanya keterpencilan, kesedihan, kemurungan, dan kegelisahan yang hebat. Kecuali itu, romantik juga cenderung untuk kembali kepada zaman yang sudah menjadi sejarah, masa lampau yang terkadang melahirkan manusia-manusia besar. Contoh dari aliran sastra romantisme adalah Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, Pertemuan Jodoh, karya Abdul Muiz. Aliran ekspresionisme. Ekspresionisme adalah aliran yang mengutamakan pernyataan jiwa pengarang, serta mengekspresikan pandangan seni mereka atau emosi secara kuat. Ekspresionisme tidak pernah merupakan suatu gerakan yang dirancang secara baik. Dapat dikatakan bahwa ciri utama ekspresionisme yaitu pemberontakan melawan tradisi realisme dalam bidang sastra dan seni, baik dalam hal pokok persoalan maupun gayanya. Contoh karya sastra pada aliran ekspresionisme adalah Puisi Aku, karya Khairul Anwar. Simbolisme. Simbolisme merupakan aliran dalam sastra yang mencoba mengungkapkan ide-ide dan emosi lebih dengan sugesti-sugesti daripada menggunakan ekspresi langsung melalui objek-objek, kata-kata, dan bunyi. Aliran ini merupakan reaksi terhadap realisme dan naturalisme yang hanya berpijak pada kenyataan semata. Sastra simbolik banyak menggunakan simbol atau lambang dalam mengungkapkan pemikiran, emosi secara samar-samar dan misterius. Contoh karya sastra aliran simbolisme, Tinjaulah Dunia Sana, karya Maria Amin. Idealisme. Dalam dunia sastra, idealisme berarti aliran yang menggambarkan dunia yang dicita-citakan, dunia yang diangan-angankan, aliran dalam kesastraan yang mengungkapkan hal-hal yang ideal, pengarangnya penuh perasaan dan cita-cita. Mereka berpendapat bahwa sastra punya peran untuk suatu perubahan sosial ke arah yang positif. Sastra bertenden sebutan untuk karya-karya pengarang idealis. Diharapkan mampu mengubah sikap hidup masyarakat atau pembaca dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang statis menjadi dinamis, dari yang malas menjadi rajin, dan seterusnya. Contoh karya sastra aliran idealisme, Candi, karya Sanusi Pane. Surrealisme. Aliran yang terlalu mengagungkan kebebasan kreatif dan berimajinasi sehingga hasil yang dicapai menjadi anti-logika dan anti-realitas. Bisa jadi apa yang terungkap itu pada mulanya berangkat dari kenyataan sekitar, tetapi karena desain imajinasinya itu sudah demikian syarat, kuat, dan jauh, ia terasa ekstrim dan radikal. Ada semacam keadaan trans atau hanyut atau kesurupan di sana, sesuatu yang tidak kita temukan dalam realisme maupun naturalisme.
Contoh karya pada aliran surrealisme: Ziarah, karya Iwan Simatupang. 2. Radio Masyarakat, karya Rosihan Anwar. Aliran mistisme. Aliran mistisme adalah aliran dalam kesusastraan yang mengacu pada pemikiran mistik, yaitu pemikiran yang berdasarkan kepercayaan kepada Zat Tuhan yang Maha Esa, suatu keadaan yang merasa dekat kepada Tuhan atau merasa bersatu dengan Tuhan dan kebenaran yang paling tinggi. Dengan kata lain, mistisme merupakan aliran yang menggambarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Contoh karya sastra aliran mistisme adalah Puisi Doa karya Lea Conserina. Aliran realisme. Aliran ini mengutamakan realitas kehidupan. Apa yang diungkapkan para pengarang realis adalah hal-hal yang nyata yang pernah terjadi, bukan imajinatif belaka. Biografi, autobiografi, album, kisah nyata, roman, sejarah bisa kita masukkan ke dalam aliran ini. Sastra realis juga berbeda dengan berita surat kabar atau laporan kejadian, karena ia tidak semata-mata realistik. Sebagai karya sastra, ia pun dihidupkan oleh pijar imajinasi dan plastis bahasa yang memikat. Contoh karya sastra aliran realisme ini adalah Novel pada Sebuah Kapal karya N.H. Dini, Kota Harmoni karya Idrus. Aliran naturalisme. Aliran yang mementingkan pengungkapan secara terus terang, tanpa memperdulikan baik buruk dan akibat negatif. Pengarang naturalis dengan tenaganya menulis tentang skandal para penguasa atau siapapun dengan bahasa yang bebas dan tajam. Pornografi karya mereka jatuh menjadi picisan, bukan tabu bagi mereka. Biasanya hal ini benar-benar mereka sadari. Bahkan mereka pun sempat membanggakan naturalisme ini sebagai gaya mereka. Contoh karya sastra pada aliran naturalisme ini adalah Belenggu karya Armin Pani, Surabaya karya Idrus.